Kalau menurut Nadia sendiri gimana sih harusnya si politisi-politisi itu berpromosi ke anak mudanya? Sebenarnya paling gampang ya udah ya berpromosi dalam era digital gitu dengan konten-konten yang pastinya juga mengedukasi dan mempromosikan dia secara visi dan misi gitu, bukan lagi yang mungkin joget viral TikTok gitu kan, karena nggak relevan menurut aku. Jadi ya di zaman sekarang aku ngelihat masih pakai spanduk-spanduk baliho dengan sembarangan dan tidak tertata gitu, jadi kayak malah kok kita gak berkembang ya gitu, justru malah tetap mengikuti cara lama, padahal sebenarnya kan udah Pak Jokowi udah bilang era transformasi digital nih sekarang gitu. Jadi menurut aku sangat disayangkan sih sebenarnya, karena sudah banyak sekali tools yang gratis bahkan ya untuk bisa berpromosi diri. Katanya kaum muda 2024 akan jadi yang berjaya karena 52% pemilih di tahun 2024 adalah milenial dan Gen Z yang merupakan ya kaum muda bangsa ini. Makanya hari ini di Kongko Bincang Pemilu, Ilham Ramdana akan ngobrol-ngobrol mengenai pandangan generasi muda terhadap pemilu tahun 2024. Ada narasumber kita juga nih, Bapak Dr. Muhair, Pakka SEMM, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Halo Pak, pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik. Okay. Kalau rektor wibawanya beda. Pagi. Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih. Jauh Pak ke sini tadi? Ya 1 jam. 1 jam tinggal di mana? Tinggal di mana Bang Pak? 1 jam. Di daerah BSD. Oke, siap. Dan juga ada perwakilan dari musisi Nadila Wantari. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Suaranya enak banget lagi nih. Gawat. Oke lah pemirsa TVRI, kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan tema yang tadi ya, pandangan anak-anak muda terhadap pemilu 2024. Sebelum kita ke Pak Rektor, ke anak muda dulu nih. Wah. Udah berapa kali Nadila milih? Udah ikut pertama sih di 2019. Oh 2019 pertama, iya, sekarang yang kedua kali. Ini yang kedua. Sebelumnya belum pernah. Wah berarti jangan-jangan kita seumuran nih. Iya, cuma beda setahun gak sih? Iya. Tapi 2 kali ikutan pemilu bener-bener milih kan? Gak yang semuanya dicoblosin atau datang doang tapi gak ada yang dicoblos? Enggak dong, bener-bener milih dan bener-bener dipelajari gitu. Sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu kan pertamanya. Mungkin kan kalau ngelihat presiden gitu kan pilihannya sedikit ya. Tapi waktu yang caleg-calegnya itu tuh kayak banyak banget gitu. Jadi waktu pas pertama kali milih sebenarnya ada bingung. Cuman sekarang tuh bakal yang lebih kayaknya emang harus dipelajari deh gitu, dan dicari tahu nih orangnya siapa aja gitu. Kamu tinggal dari mana? Aku Kota Bogor. Kota Bogor. Udah dicek ya semua caleg-calegnya ya? Udah. Oke, mantap. Nanti kita bahas juga nih, Pak Rektor. Kalau ngomongin soal katanya anak muda skeptis nih sama politik, padahal mereka bakalan menentukan arah masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Menurut Pak Rektor gimana nih? Saya berinteraksi, anak saya, mereka sudah sama tadi Mbak Nadila 2 kali memilih untuk 2024 dengan 2019. Dan juga saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya punya mahasiswa sekitar 4.000. Dan hampir 70% pemilih pemula. Oke, jadi paling tidak karena berinteraksi saya paham sama mereka. Saya kira kelihatan memang ngambil jarak ya, tapi sebenarnya aktif, lebih kritis, lebih rasional, dan partisipasi mereka saya kira tinggi. Harusnya tahun ini akan lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Karena 2019 tuh kalau nggak salah tingkat golputnya tuh sekitar 18%. Hanya mungkin gini ya, pilpres dan pileg ya itu mungkin, kalau pilpres mungkin partisipasi tinggi. Tapi kalau pileg ya mungkin karena terlalu menjeluhkan banyak gitu ya. Kalau pilpres kan entah 2 atau 3 pasang, mungkin anak-anak muda, milenial, generasi Z mungkin tingkat partisipasinya sangat tinggi. Oke. Apalagi gini ya, mereka yang pemilih pemula
kalau Mbak Nadila bukan lagi pemula, udah kedua ya. First time voters itu 22, sekian persen. Betul. Atau hampir 50 juta kali ya. Saya nggak tahu 50 juta. Nah, kalau kita bisa, bukan kita ya, kalau misalnya caleg ataupun calon capres cawapres itu pasangan itu mampu memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan adik-adik kita, anak-anak kita, saya kira tingkat partisipasi makin tinggi. Jadi kemampuan mereka menawarkan sesuatu yang bisa menghipnotis mereka. Oke, tidak sekedar janji-janji. Ngomongin soal kebutuhan nih. Oke. Sebagai anak muda dan musisi, Nadila, butuhnya apa sih? Butuhnya mungkin kalau aku kan mungkin emang concern banget nih sama industri kreatif gitu, digital gitu kan, dan itu memang yang jadi mungkin kebutuhan generasi muda banget nih, punya kebijakan-kebijakan apa yang bisa difasilitasi ke depannya masalah itu, terus bisa juga mungkin isu-isu lingkungan juga menurut aku sangat penting banget untuk generasi muda yang sebenarnya sekarang tuh lingkungan kita udah nggak bisa diapa-apain lagi sebenarnya. Iya, udah parah banget ya. Iya. Sampah di mana-mana. Kemarin baru aja polusi parah banget juga sampai orang-orang pada sakit. Kemarin baru aja ada berita tuh waktu kita syuting ini ya. Waktu kita syuting ini tuh belum lama ada berita kebakaran di Savana Bromo. Gara-gara orang-orang tidak bertanggung jawab dan tidak punya pikiran ya. Iya. Jadi mungkin emang lebih concern sama itu sih. Jadi butuh pemimpin-pemimpin yang punya visi misi ke depannya masalah hal-hal yang tadi aku disebutin. Kalau misalnya nih dari sisi musik sendiri, apa sih yang diharapin? Ada peraturan apa gitu yang membuat kira-kira musisi bakalan lebih mudah untuk berkarya ke depannya? Mungkin punya dasar hukum yang jelas masalah legalitas musik dan juga hak cipta dan segala macam, karena itu kan udah jadi permasalahan yang sebenarnya berlarut bertahun-tahun sampai akhirnya mungkin musisi-musisi semacam Ahmad Dhani dan teman-teman yang lain itu jadi speak up gitu, karena sebenarnya memang belum ada dasar hukum yang kuat dan lembaga yang dari pemerintahnya sendiri yang benar-benar bicara sama hal itu. Karena sebenarnya kalau ngomongin masalah materi dan uang itu tuh besar gitu. Untuk musisi-musisi yang besar ya, dengan ratusan juta listeners gitu. Jadi kalau misalnya udah ada kebijakan yang benar-benar bisa ngaturin hukumnya ini, menurut aku bakal keren banget sih industri hiburan Indonesia gitu. Terutama untuk royalti ya. Iya. Kemarin kan juga baru aja kabar dari drummer Gigi, mantan drummer Gigi sampai sekarang masih dapat uang kalau Gigi manggung atau lagunya dimainin, kan keren banget kan. Iya, bener banget. Apalagi kalau misalnya udah bener-bener jelas gitu kan aturannya, dan pembagiannya juga udah punya hukum yang berlaku banget lah. Misalnya kayak di klub-klub atau kayak di kafe-kafe itu kalau misalnya penyanyi cover, karaoke juga harusnya pencipta lagunya juga tetap dapet gitu. Karena kan gitu ya. Mereka dapet uang gitu kan. Bener. Kan kita kalau karaoke kita bayar. Harusnya ada sedikit yang disisihin buat yang nyiptain lagunya. Harusnya nggak cuman play musik dari aplikasi musik aja gitu, punya aturan yang jelas dan ada lembaga hukum yang bisa melindungi hak para musisi. Oke, kita akan angkat Nadila menjadi Dirjen Ekonomi Kreatif bagian musik nih ya. Boleh nih, Pak Sandi. Amin. Kalau lagi nih Pak Muhair, tentang kalau ITB Ahmad Dahlan kan lebih kepada Institut Teknologi dan Bisnis ya. Harusnya sih akan menghasilkan sociopreneur gitu ya. Kalau misalnya dari sisi teknologi dan bisnis nih, menurut Bapak sendiri akan gimana nih ke depannya? Oke, kita kampus ini kan milik generasi milenial ya, milik generasi Z lah untuk Gen saat Z ini. Sekarang. Gen Z. Sehingga kita menengahkan namanya Socio-Technopreneur University. Jadi Socio-Technopreneur University itu ada sociopreneur dan ada technopreneur. Kita ada karena ini 70% ya anak-anak baru yang fresh graduate. Ada beberapa program studi yang sangat disukai dan itu masuk Mbak Nadila tadi masuk industri kreatif atau ekonomi kreatif.
Misalnya DKV, desain komunikasi visual itu membludak mahasiswanya. Iya, gitu itu menarik banget tuh sekarang. Iya. Semua tuh sekarang konten aja isinya, ya kan? Ada IT, kalau IT sudah biasa sistem informasi, kemudian ekonomi udah biasa. Nah, kami menginginkan tidak sekedar menghasilkan luaran ya, tapi mereka harus punya technopreneur, socio-technopreneur, artinya mereka harus punya spirit wirausaha, spirit mengkapitalisasi pengetahuan yang mereka miliki. Anak-anak kita, adik-adik kita itu banyak yang lahir jadi entrepreneur. Yang jadi repot sebenarnya karena udah tahu duit sebelum dia males kuliah jadinya. Biasanya gitu tuh. Ya akhirnya ya kita paksain gitu ya. Ini juga problem ya, tapi itu memang harus seiring ya. Soalnya mereka kan mikirnya gini, Pak, saya kuliah, begitu lulus kan nyari duit, iya kan? Betul. Kalau saya udah punya duit sekarang, saya ngapain lanjutin kuliah, kan sering banyak kayak gitu. Bener, itu mindset yang salah sih menurut aku. Iya. Apalagi sekarang ini Mas Menteri buat kebijakan namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka itu tanda petik ya, diusir dari kampus ketika sudah masuk semester 5. Ya mana Dila? 1, 2, 3, 4 masih di kampus. 5, 6, 7, 8 harus di luar kampus, apakah itu magang seperti ini, atau ke masyarakat, ke industri. Kalau ada mereka punya talenta di bidang bencana, ada bencana. Padahal mungkin dia anak DKV misalnya, tapi ada bencana di suatu tempat, tapi dia punya talenta itu ke sana. Dia 1 tahun itu ekuivalen dengan SKS dia, nggak usah kuliah. Oh, jadi bukan kalau ada Sepi talenta kampus itu. ada talenta dalam bidang bencana, bukan dia bikin bencana gitu ya. jadi DKV-nya masih jalan, tetapi dia punya ingin bantu masyarakat. Ya, itu kita persilahkan. Pulang buat report. Misalnya 6 bulan di sana, ya itu ekuivalen dengan SKS yang harus ditempuh ya. Jadi suatu saat kampus itu nggak terlalu ramai gitu ya. Oke, kayak gitulah. Oke. Ini ada juga istilah di kampus-kampus itu selain MBKM itu rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Jadi adik-adik misalnya kayak Nadila punya piagam, sertifikat atau macam-macam yang apalagi dia sesuai dengan bidang studinya, datang ke kampus, ini kami sudah punya sertifikat. Ya sudah, Anda nggak usah ikut kuliah ini karena Anda punya sertifikat ini. Itu kan misalnya kan saya siaran radio misalnya gitu Pak bisa. ya. Terus saya ngajuin ada komunikasi misalnya di ITB Ahmad Dahlan nanti broadcasting. Iya, broadcasting gitu. Ini saya udah punya sertifikat, saya siaran di radio, berarti saya nggak usah ikut kelas broadcasting, boleh tuh? Oh boleh. Oh iya? Itu RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi tapi kita tetap 2 tahun itu ada teori berinteraksi di kampus. Tapi ketika masuk 5, 6, 7, 8 ya sudah. Kita nggak berinteraksi lagi. Iya itu bagus sih. Itu bagus sih sebenarnya. Kebijakannya keren. Kalau tadi Nadila dari kan kuliahnya jurusan HI ya, politik ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Berarti kan nyinggung-nyinggung politik juga nih ya. Benar belajar. Gimana sih kalau teori dasarnya? Iya, gimana sih kalau misalnya sekarang Nadila tuh ngeliat politisi zaman sekarang tuh gimana sih kalau anak-anak muda gitu kayak aduh males banget deh atau udahlah nggak usah joget-joget di TikTok, nggak cocok atau kayak gimana gitu. Menurut aku mungkin mereka karena mungkin tadi demografinya sangat besar ya, 52% bahkan. Bener. Kan itu jadi pengen banget bisa fit in gitu loh sama generasi kita, padahal menurut aku ya nggak semestinya kayak gitu juga. Nggak usah maksa juga kita tuh tetap juga respect sama mereka, kita tuh juga tetap pengen tahu sebenarnya visi misinya apa, tujuannya apa, kebijakan yang ingin dibuat apa. Nggak perlu maksudnya mencoba menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan diri kalian gitu. Menurut aku dengan menjadi diri sendiri dan menunjukkan wibawa itu malah lebih keren ya. Lebih respect lagi sih dibanding kayak harus yang
ikutan joget-joget, bikin lagu viral dan segala macam. Itu tuh kayak jadi tren yang cuman seminggu 2 minggu aja sebenarnya gitu. Nggak membekas gitu ya. Nggak membekas. Padahal kan dia nggak harus jadi teman kita, kan bisa jadi ayah, bisa jadi kakak, bisa jadi sosok guru, mentor gitu. Yang kita adore gitu. Iya, nggak harus jadi temen tongkrongan toh Pak. Tenang aja gitu. Kita juga nggak nongkrong ngomongin usia itu kan. Iya. Tapi kalau Nadila sendiri nih ngeliat kayak sekarang nih anak-anak muda banyak katanya yang skeptis, tapi mudah-mudahan enggak ya. Iya. Tapi pengen nggak suatu saat jadi politisi, nyalek atau apa gitu? Sebenarnya tuh aku ada dalam lingkungan politik juga. Di keluargaku tuh banyak gitu. Ada yang mantan gubernur, om aku dan segala macem gitu kan. Cuman mungkin dari pribadi aku justru karena aku belajar akan hal itu di kampus dan segala macem, jadi malah pengen menjauh gitu loh. Entah kenapa ya. Banyak orang tuh bilang kalau misalnya mau merubah nih, tadi kan pengen ngerubah aturan tentang musik gitu ya. Kalau pengen berubah ya masuk ke sistem. Kalau cuman keluar di luar katanya kan nggak bisa. Sistemnya menakutkan tapi. Pak Rektor, gimana anak muda masuk politik, masuk akal gak sih? Yang maksudnya anak muda polos kayak kita nih ya, bukan yang ada sanatnya jelas dari politisi apa segala macam keluarganya. Bapaknya apa siapa gitu kan. Iya, kalau bapak saya kan cuma bapak-bapak biasa nih ya kan. Bapak-bapak nongkrong aja nih di warkop. Bisa gak itu? Kalau Mbak Nadila tadi istilah sanat ya, punya gen bener politik. Tapi gini ya, itu kan panggilan hati. Jangan karena faktor orang tua atau keluarga kita membangun dinasti gitu ya. Jadi panggilan hati. Kalau saya kira ada beberapa partai politik ya yang punya kecenderungan ke anak-anak muda. Hanya memang mereka jangan lupa, walaupun mereka kecenderungannya mau membidik generasi milenial atau yang tadi first time voters itu harus menawarkan tadi isu-isu, misalnya tadi ekonomi kreatif, kemudian lingkungan. Jadi tidak melulu bicara politik ya. Memang ya saat ini narasi yang dibangun oleh para politisi, capres, cawapres, kemudian calon legislatif itu narasi-narasi politik gitu ya. Yang kesannya formalitas aja gitu ya. Retorika. Iya benar. Akrobat politik, saling mukul, tiba-tiba besok dia pukul, rangkul lagi. Itu kan anak-anak muda saya kira nggak terlalu suka yang begitu. Menurut saya ya nggak terlalu suka. Kayak fake banget gitu ya. Jadi membingungkan gitu. Kalau menurut saya tawarkan narasi tadi, ekonomi kreatif mau diapain, kemudian lingkungan mau diapain. Ya kayak misalnya ya kawan-kawan kalau misalnya di anak-anak Korea ya Korean Wave gitu kan, K-pop, K-drama, K-film dan sebagainya, K-food segala. Itu kan pemimpinnya menawarkan itu sehingga warga yang milenial itu istilah saya terhipnotis. Saya ikut. Kalau seandainya narasi-narasi itu mereka lemparkan ke publik, tidak sekedar yang tadi saya sebut ya, yang pragmatis, mukul, rangkul lagi. Gitu. Kalau itu narasi itu lebih mencerdaskan bagi generasi muda. Oke, kita bisa dialog. Saya kira anak-anak muda kalau bicara tentang politik yang pragmatis, saya kira nggak terlalu tertarik. Tapi menawarkan narasi lingkungan, bagaimana climate change, perubahan iklim, polusi sekarang ini kan the real ya, kita Jakarta, Jabodetabek ini kena paling tinggi, paling buruk udaranya di dunia, Pak, di dunia. Malah disebut Tangerang Selatan kita betul gitu ya. Di dunia, dan itu kan jadi concern bagi adik-adik anak-anak kita. Kemudian ekonomi kreatif, bagaimana langkah-langkah kita, itu tidak ada narasi itu. Benar. Oleh mereka. Kalau itu ada, kemungkinan besar mereka bakal tertarik. Narasi yang paling sebel apa sih? Kalau orang-orang tuh yang nyebelin tuh kalau mereka lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku paling sebel kalau misalnya bikin janji yang terlalu kayak nggak mungkin lah, misalnya kayak rumah gratis. Nggak usah bayar ini nanti. Itu tuh jadi yang kayak. Ininya tuh apa tuh ininya?
Mungkin yang kemarin kayak misalnya BPJS atau segala macam ya. Maksudnya kita tuh kalau disuruh bayar juga mau kok Pak. Tapi dengan kebijakan yang jelas, dengan aturan yang benar, dengan apa yang mungkin diringankan dan dimudahkan prosesnya. Gak yang terlalu muluk-muluk itu loh yang menurut aku jadi malah kita tuh bohong banget nih. Nah, gitu. Soalnya kita nih sebagai anak muda, kita kan lebih suka yang jelas-jelas aja ya. Bener, realistis kan? Banget yang kan. Kita tuh realistis banget. Kita udah gak perlu dijanjin macem-macem. Yang penting nanti dapat gaji 5 juta ya. Oh oke siap. Daripada ntar dapat gaji 10 juta kalau ini tapi gak kesana-sana kan kita padahal juga kesel. Klausulnya tuh banyak gitu di belakang itu. Jadi menurut aku ya udah yang jelas aja dan realistis aja. Kita kayak dalam 2 tahun ke depan mau bikin apa, mau bangun apa, terus jangka panjangnya seperti apa. Jadi lebih yang coba bisa kayak gitu sih. Karena menurut aku ya tadi anak muda itu zaman sekarang tuh sangat gampang banget akses internet. Dengan mudah kita bisa membandingkan gitu. Dengan mudah juga kita bisa kayak lebih tahu informasi-informasi dengan sangat cepat gitu. Jadi menurut aku paling males ya tadi sih. Kalau janjinya terlalu indah itu jadi too good to be true tuh malah aneh gitu. Betul. Ini ngomong gitu gara-gara trauma sering dijanjiin apa sih sama laki-laki tuh? Waduh, jangan gitu Nanti orangnya nonton. Pak Rektor lagi kita ngomongin soal sociopreneur lagi nih kan. Ada nggak sih sociotechnopreneur? Ada nggak sih hal yang diharapkan gitu ya sama Pak Rektor sebagai yang ekspertisnya di sana? Apa misalnya ada peraturan yang bagaimana atau misalnya ada hal-hal yang mempermudah apa gitu? Gini ya. Saya luruskan dulu ya namanya sociotechnopreneur itu kan 2 suku kata. Betul. Ada sociopreneur, ada technopreneur. Jadi ini kan di masyarakat kita sosial ya. Ada misalnya soal sampah gitu ya, sampah atau apa itu kan bisa dikapitalisasi, dimonetisasi oleh anak muda. Atau mungkin ada persoalan-persoalan lain di masyarakat yang kita carikan solusinya, persoalan masyarakat kemudian kita kapitalisasi dengan wirausaha. Jadi sekarang banyak bisnis sampah itu ya. Betul. Itu cakep tuh. Iya bagus tapi. Ada cukup banyak lah ininya. Itu namanya sociopreneur. Nah, kalau technopreneur itu menggunakan teknologi digital atau teknologi tepat guna. Jadi kita satukan yang disebut sociotechnopreneur itu adalah mereka membangun jiwa wirausaha istilahnya saudagar menggunakan teknologi tapi punya sensitivitas sosial yang bagus. Betul. Jadi kebersamaan, kolektivisme, gotong royong. Karena banyak pengusaha-pengusaha kita yang kita harapkan ya adik-adik kita, anak-anak kita yang milenial, oke, Anda technopreneur tapi jangan lupakan sosial. Betul. Tadi misalnya tentang lingkungan itu kan sosial. Jadi oke kita nyari duit tapi jangan lupakan masih banyak orang miskin di sekitar kita, masih banyak orang melarat, bagaimana membantu mereka diberdayakan. Itulah makna sociotechnopreneur. Dan saya kira itu ke depan itu akan jadi tren. Nah, terus terang aturan yang saya sebut tadi MBKM, RPL, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian rekognisi pembelajaran lampau itu bisa memberikan jalan tol bagi sociotechnopreneur ke depan. Jadi itu yang bisa menarik minat anak-anak kita ke depan untuk membangun jiwa wirausahanya gitu. Iya. Karena UMKM juga menyumbang banyak sekali kan, terutama kemarin waktu Covid. Jadi survive gara-gara itu ya. Nah iya, semua orang jadi chef, semua orang jadi pengusaha lah ketika Covid. Bahkan yang ngegerakin roda perekonomian ya UMKM itu. Kamu punya bisnis gak sih? Aku bisnisnya membisniskan diri sendiri. Dia ke personal branding gitu ya. Iya benar. Sudah bisnis Mas. Iya. Mbak Nadila udah bisnis. Sudah menjual karyanya sendiri. Iya kan bisa dari situ juga jual merchandise, mengadakan meet and greet dan segala macam. Itu kayak bagian dari yang membisniskan branding image seorang Nadila Wantari. Betul, gitu. apalagi nanti bisa tur Amerika, tur Eropa. Amin. Jadi bisnis itu tidak sekedar atau wirausaha itu tidak sekedar produk ya, produk barang semata. Itu jasa. Ekonomi kreatif itu kan jasa, nggak ada barangnya. Iya. Itu yang kita bisniskan dunia abstrak.
bahkan saat ini lebih tinggi bisnis abstrak tadi, jasa, dibanding yang real. Karena kan nggak ada harganya. Ya, kalau misalnya real kan ada COGS-nya nih harus kita hitung. Orang-orang juga tahu kan. Tapi kalau jasa kan terserah kita. Benar. Jadi bisnis jasa. Kopinya di sebuah kafe mungkin murah ya. Tapi servisnya, jasanya, suasananya itu yang mahal. Experience-nya bikin mahal ya. Experience, leisure, kesenangan kita sehingga kita ini. Itu yang mahal, akan sulit kita mengassessment atau mengevaluasi berapa. Benar. Gitu. Pak, tapi kemarin juga banyak yang bilang nih, ramai juga di sosial media katanya utang Indonesia udah kebanyakan nih, iya kan? Terus juga ada lagi beberapa janji-janji lah tadi yang kita udah bahas, janji-janji kayak uang ini yang tadinya 2 miliar akan jadi 5 miliar, akan ditanggung makan bla 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 sampai lulus SMA atau sampai kuliah. Itu sebenarnya kalau ngelihat dari neraca ekonomi, apakah itu memungkinkan dilakukan apa enggak juga sih sebenarnya? Itu maaf ya, itu retorika, akrobat politik semua retorika. Oke. Jadi saya kira anak-anak milenial, adik-adik milenial nggak akan terlalu, menurut saya ya, nggak kena sama gitu-gituan ya. Terlalu nggak masuk gitu. Ya, yang real aja, yang sesuai dibutuhkan ya. Iya memang ya, tadi kan bicara utang ya. Utang kita tuh kan hampir 8.000 triliun ya. Waduh, banyak banget. Sebentar lagi 8.000. Mungkin tahun 2024 ini sudah 8.000 triliun. Artinya kita bagi berapa jumlah penduduk kita, 270 ya. 270. Hitung-hitungannya ya mungkin ada 29 atau 30 juta. Aduh, banyak amat. Per orang utangnya. Banyak banget. Wow. Kalau dibagi, anak kecil juga disuruh bayar. Bayi juga banyak. Kalau dibagi 12 ya mungkin 29 juta bagi 12 berapa ya? 2, sekian lah. Jadi anak saya itu yang baru misalnya lahir itu langsung punya utang. Kalau kompak kita semua bayar utang tahun ini, anak saya berlima misalnya, suami istri tambah 3, 5 kali 2,5 juta, kompak kita 270, lunas utang kita yang 8.000 tadi. Pak, nggak semua orang punya duit segitu, Pak. Iya, mohon maaf. Itu tuh yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya ngelihat sekarang secara ekonomi, secara makro gitu ya, yang paling potensial bisa mendapatkan kita duit banyak tuh apa sih sebenarnya? Ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Setuju. Jasa. Karena apa? Kalau produk ya, produk itu kan tidak bisa diperbarui. Terus terang misalnya kita masih gembira ya, nikel, batu bara, minyak. Tahun lalu itu memberi kontribusi besar ya, karena kita jual gitu lah. Memang punya manfaat ke ekonomi kita. Bayangkan misalnya nikel 2.400 triliun dapatnya tahun lalu. Tapi kan nikel kita berapa tahun sih udah habis. Batu bara berapa tahun sih habis, karena tidak bisa diperbarui. Dulu kita minyaknya banyak, sekarang kan kita impor. Itu kan tidak bisa diperbarui. Udah di blok Eropa juga ya batu bara segala macam. Artinya masa depan komoditas atau biasa dalam ekonomi disebut ekstraktif ya, itu ya suram, akan beralih kepada kreatif. Makanya kenapa Korea Selatan itu beralih karena memang lingkungan alamnya memang tidak mensupport ya. Kita kaya raya, tapi kita terlena dengan kekayaan alam kita. Tapi Cina, ingat ya, Cina itu punya sumber daya alam, tapi dia tidak mengeksploitasi. Dia mendingan mengeksploitasi negara orang. Iya, beli aja deh. Dibeli aja. Bukan berarti Cina nggak punya batu bara, bukan berarti punya nikel, tapi dia ambil, dia tampung. Dia tampung, udahlah Anda terkena polusi, kena apa, yang penting saya simpen ini dan jadi dia ambil dia tentu beli ya. Dia simpan, kemudian dia olah. Kemudian juga Cina kan masuk ke jasa juga. Ke jasa. Dan jasa itulah yang mendongkrak ekonominya. Katakanlah Jack Ma ya, itu kan, atau jangan itu ya, industri-industri digital di sana, TikTok, gitu ya, WeChat. Ya, mereka itu kan nggak mau dengan produk-produk di luar negaranya. WeChat Badui ya, Budaya apa? Itu Google, itu Facebook, Weibo. Yang paling itu kan TikTok, atau mungkin industri lain misalnya HP, Huawei,
Xiaomi, Vivo. Handphone saya aja walaupun merek Amerika, assembly-nya di Cina. Ini aja misalnya Tesla, itu kan assembly-nya di Cina juga karena nikel banyak di Cina. Karena ngambil dari Indonesia diolah di ini. Jadi dia masuk kepada tidak mau berpatokan pada ekstraktif atau sumber daya alam yang akan habis. Dia masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya ya para politisi menawarkan sesuatu seperti tadi ya ekonomi atau bisnis berbasis pengetahuan atau industri kreatif, saya kira itu lebih ini. Usahlah masa lalu ya namanya nikel, batu bara yang membuat kita lingkungan kita hancur, kena penyakit. Ini kan penyakit kita nggak tahu karena ya kita kontribusinya paling banyak kok karena batu bara kita paling banyak. Iya, nikel juga ya, itu batu bara yang paling tingkat polusinya paling parah. Paling parah. Oke. Itu ya. Kalau dari Nadila sendiri nih sebagai anak muda ngelihat sekarang orang-orang berpromosi itu politisi pakai spanduk, pakai billboard, di paku-pakunya ke pohon lagi. Pohonnya kasihan ya, nyebelin banget gitu loh. Plastiknya juga. Abis itu jadi sampah. Kalau menurut Nadila sendiri gimana sih harusnya si politisi-politisi itu berpromosi ke anak mudanya? Sebenarnya paling gampang ya udah ya berpromosi dalam era digital gitu dengan konten-konten yang pastinya juga mengedukasi dan mempromosikan dia secara visi dan misi gitu, bukan lagi yang mungkin joget viral TikTok gitu kan, karena nggak relevan menurut aku. Jadi ya di zaman sekarang aku ngelihat masih pakai spanduk-spanduk baliho dengan sembarangan dan tidak tertata gitu, jadi kayak malah kok kita gak berkembang ya gitu, justru malah tetap mengikuti cara lama, padahal sebenarnya kan udah Pak Jokowi udah bilang era transformasi digital nih sekarang gitu. Jadi menurut aku sangat disayangkan sih sebenarnya, karena sudah banyak sekali tools yang gratis bahkan ya untuk bisa berpromosi diri gitu. Iya, murah banget kan kalau pakai itu, yang penting internet. Yang penting mau aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu nih ya kan tadi bisa dibilang ya murah ya gratis ya apa segala macam. Ada nggak sih salah satu yang Nadila udah kayak gue suka banget nih mau partai ini gitu, ada nggak? Gak usah disebut nama partainya nggak apa-apa. Tapi ada nggak? Belum sih sebenarnya. Masa sih? Belum. Kita ada 18 partai loh, masih satu pun nggak ada yang di ini sih. Belum. Karena ya mungkin masih mencari-cari ya. Cuman aku tuh ada beberapa teman aku, bahkan teman sendiri maksudnya seangkatan tuh yang kok mereka pada masuk bahkan menjadi calon legislatif dari partai tersebut gitu. Jadi kayak ada apa nih partai ini kok bisa sangat menarik anak-anak muda gitu. Padahal bukan partai baru. Oke, ada apa berarti? Iya, karena ada apa gitu yang bener-bener. Jadi aku pengen mengulik sih sebenarnya. Oh, gitu. Pengen mengulik ya. Tapi kalau terjun mah belum ya. Belum, panggilan hati kali ya. Karena menurut aku kontribusi politik ya kita nggak hanya untuk bisa, nggak cuman harus terjun ke politiknya secara langsung, tapi kontribusi politik itu bisa di mana aja, dengan kita bisa menjadi satu bagian dari masyarakat yang baik, yang madani di Indonesia juga. Itu menurut aku salah satu kontribusi politik juga sih. Masyarakat madani. Tuh Pak, anak HI. Anak HI. Ngomongnya jago emang. Iya. Coba kan dibilang kayak satu belum ada panggilan hati, yang kedua juga kalau misalnya ngomongin soal politik banyak yang bilang kalau kita masuk ke sana pun kita nggak bisa bersuara karena apa yang kita omongin juga akan disetir sama, kemarin aja rame di DPR RI pada ada yang bilang kan, mana berani, kita ini punya bos semua. Iya, backingannya lah, ada siapa lagi. Emang gitu ya Pak? Kayak misalnya kalau kita masuk ke politik, suara kita juga nggak ngaruh-ngaruh banget juga gitu. Ya memang ya tidak juga kita pesimis gitu ya. Kalau anak-anak milenial, anak-anak Gen Z tidak mau masuk ke politik, itu kan repot juga masa depan kita. Banyak memang ya yang itu kan punya talenta khusus lah yang saya sendiri tidak ada talenta, ya saya tidak akan mau. Mbak Nadila kalau punya talenta silahkan, kita berikan kesempatan. Hanya memang ya salah satu yang kurang menarik dari masuk ke ruang politik ini, partai politik itu tadi karena ada penguasa politik, ada penguasa parpol, istilahnya bahkan sedikit diperlebar ada oligarki politik, dan itu yang
Dan itu memang jujur yang tadi ya yang disampaikan bahwa ini tergantung bos saya gitu ya. Iya. Jadi para bos dengan bos itu namanya oligarki gitu ya. Para bos bersekongkol. Kita kan hanya ya maaf petugas, hanya apa politisi kan petugas saja gitu ya. Tapi yang menentukan ini. Banyak mungkin itu yang kurang tertarik bagi generasi Gen Z ya. Karena banyak di antara mereka ya tidak bicara secara hati ketika masuk ke partai politik. Hatinya lain, tapi karena kebijakan partainya bilang A harus ikut. Nah A. Itu yang jadi masalah. Kita sementara jadi masuk tuh harus pakai partai politik gitu. Itu juga yang jadi concern juga gitu. Gak bisa independen sih kita ya. Gak bisa independen. Kalau di independen dikeluarin. Nah itu dia. PAW. Itu dia. Gak nurut dikeluarin, sedangkan jadi gak bersuara juga. Gitu. Kepala daerah juga nggak bisa ya independen ya? Bisa nggak sih Pak? Mungkin relatif lebih independen ya. Hanya mungkin ya. Tapi ya saya nggak bisa hampir sama juga juga ya. Karena mereka gini ya. Mereka itu disandra oleh oligarki politik, penguasa politik ya, penguasa parpol. Parpol ini kan dagangan gitu ya. Bener. Nah kemudian parpol butuh duit, maka dia harus berkawan dengan oligarki ekonomi, butuh pengusaha. Saya mau jadi gubernur atau bupati, saya butuh kendaraan politik, tapi butuh juga duit. Parpol nggak punya duit, parpol punya duit kalau dia atau saya misalnya calon, kalau saya dapat investor politik. Jadi ada investor investor duit. Ya investor duit masuk ke partai politik itu. Nah kita sebagai kepala daerah ya tersandra dengan iya itu. Pasti kan harus ada yang ditukar. Jadi nggak usah disebut ya. Ada cukup banyak yang bersih ya dulu. Kemudian ketika dia masuk kandidasi kemudian terpilih, karena formatnya seperti itu kita disandra oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi. Investor politik banyak. Akhirnya kita tidak bisa independen. Nah kalau misalnya kita mau jadi kepala daerah tanpa duit, susah rasanya. Itu mukjizat mungkin ya. Harus malaikat yang kampanyekan kita. 2024 Nadila sendiri apa sih yang diharapin perbaikannya ke depan di Indonesia gitu? Perbaikannya di Indonesia mungkin ya itu tadi ya, kejelasan, misalnya kita kan perubahannya udah di era digital, semoga udah punya dasar-dasar hukum yang bisa melindungi para konten kreator dan segala macam untuk bisa semakin maju dan semakin punya landasan yang kuat gitu. Misalnya kalau misalnya live TikTok gitu kan, misalnya kita dapat uang sebenarnya bisa disawer dan segala macam dan bisa gede. Nah itu sistem pembayaran penagihan pajaknya seperti apakah? Aku tuh kayak pengen tahu yang seperti itu loh, karena kan emang mau nggak mau perubahan itu kan bakal terus ada kan, dan negara juga harus bisa memfasilitasi itu, dan mau nggak mau harus belajar sama hal itu, bahkan harusnya lebih cepat daripada masyarakatnya sendiri. Nah, gitu. Setuju, ya kan? Setuju banget. Jadinya mungkin tahun 2024 pengen tahu sih pemimpin-pemimpin apa yang punya pandangan ke depan gitu. Karena seperti yang udah Bapak sampaikan tadi ya, Pak Rektor tadi, karena mungkin masalah nikel, batu bara dan segala macam tuh udah nggak bakal jangka panjang lagi gitu. Kayaknya masa depan itu nggak akan ada sama sekali di bisnis ya, di masa depan ya. Gitu. Jadi udah punya pemikiran transformasi banget sih gitu. Asik. Kalau itu kan dari musisi dan konten kreator nih. Kalau dari Pak Rektor nih 2024, apa sih yang sebenarnya urgent banget harus diperbaikin? Saya kira cukup banyak ya. Kalau cukup banyak, saya agak sulit gitu. ya. Satu atau dua deh yang paling urgent. Pertama mungkin kalau dalam politik ya sistem politik ya. Ya setuju lagi. Sistem politik yang parah ini kan ya investor tadi, oligarki tadi dan oligarki itu tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, dia nyebar aja duit kemana-mana. Siapapun calonnya dia akan main di banyak kaki lah. Namanya juga investor gitu ya. Yang mana kena, oke. Sama juga mungkin kalau di caleg ya, dia akan jadi investor. Kalau misalnya ini yang potensial, saya biayai Anda. Nah itu ngaturnya memang harus ada
aturan ya. Saya sebenarnya tertarik dulu pembiayaan partai politik ya, karena mereka juga butuh duit. Tapi kita batasi investor politik dari swasta. Mungkin pemerintah APBN atau tergantung jumlah votersnya juga jumlah suaranya ya kita kasih ini, tapi jangan nyari-nyari lagi. Iya. Gitu. Sebenarnya kan sekarang udah ada juga Pak, kalau nggak salah berapa ribu rupiah per konstituen itu gitu sudah, kan. Sudah. Itu cakep ya. Nah ini itu yang pertama soal politik ya. Kemudian kedua, saya itu tertarik tadi ya, terus terang ya, ini mungkin tidak ilmiah tapi tadi ngotorin lingkungan itu ya, menjaga kuburan gitu. Jadi itu hantu-hantu pada hilang karena dijaga oleh pamflet itu jorok sekali gitu ya. Bener. Kita kemana-mana di pinggir jalan itu baliho itu kan primitif itu. Saya ada tamu misalnya ya. Tamu-tamu dari luar misalnya, saya tidak akan bawa jalan ke tempat-tempat yang banyak baliho-balihonya, tentu akan bertanya itu kok sampah kemana-mana bertebaran sampah baliho itu kan istilahnya kalau saya ini menjijikkan lah kalau gitu gitu ya. Iya. Saya bukan generasi Z ya, Gen Z ya, anak-anak saya lihat biasa mereka itu mencari konten-konten yang yang kreatif ya di relate lah sama kita ya. Ya gitu ya. Itu nah itu saya juga sering kali nonton ya TikTok apa semua. Wah biasa saya rekomendasinya cakep nih konten-konten yang tidak joget-joget saja. Nah, gitu ya. Jadi saya merekomendasikan dan anak-anak seperti itu ya senang juga. Jadi mungkin kampanye perlu ditertibkan ya, jangan jorok-jorok kayak tadi ya. Kemudian politik uang kayak tadi ya. Gini ya, cukup banyak sebenarnya sih. Iya, terlalu banyak lah ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jadi concern utamanya berarti tadi ya. Salah satunya adalah si penempelan yang seperti tidak ada aturannya. Yang kedua adalah tadi politik uang ya. Oke, tapi kalau dari Nadila nih, coba dong kasih pesen lah gitu ya ke teman-teman Gen Z dan milenial yang 52% ini, biar jangan sampai golput. Soalnya iya, data KPU kan tahun 2019 golputnya 18%, sekian kan. Ya. Nah mudah-mudahan sekarang nih menurun drastis gara-gara pesannya Nadila nih. Aduh pokoknya teman-teman sekalian, karena kita tahu ya mungkin gak banyak dari kita yang pengen terjun ke politik secara langsung, tapi kita tetap bisa berkontribusi dan berpartisipasi gitu untuk bisa memilih pilihan kita, dan pilihan kita itu pure pilihan pribadi juga guys gitu. Mungkin kalau misalnya beda sama keluarga atau beda sama pasangan itu nggak apa-apa banget, karena pilihan politik ya pilihan pribadi sesuai dengan hati nurani kita gitu. Jadi jangan takut untuk bisa memilih dengan sesuai hati nurani dan apa yang sebenarnya kita khawatirkan gitu. Kamu misalnya sama kayak aku industri kreatif, atau kamu lebih ke pendidikan dan segala macam, ya carilah pemimpin yang emang sesuai gitu dengan keinginan kamu. Semoga dengan kita berpartisipasi politik ini kita juga bisa menyumbang ya 50% untuk perubahan di Indonesia ke depannya gitu. Amin. Pak Rektor, gimana nih pesan buat generasi muda? Jangan sampai golput. Saya gini ya. Oke, saya kira perlu milih ya. Oke. Tapi gini, partisipasi politik itu tidak semata berparpol ya. Saya senang anak-anak muda melakukan pressure group atau kelompok-kelompok menekan, melakukan tekanan-tekanan politik. Ya maaf ya, kayak demo-demo. Ya, gitu. Itu perlu juga demokrasi. Ya, demokrasi, tapi ya teratur ya, misalnya tentang jadi tidak ya, teman-teman yang adik-adik yang generasi Z yang punya talenta masuk ke politik silahkan berjuang di sana. Tapi lebih banyak yang kalau bisa ya bukan parlemen jalanan ya, melakukan tekanan-tekanan. Sungguh banyak kebijakan kok itu ya malah di dalam itu melempem. Yang di luar itu kami aja kalau misalnya ada demo, kalau di kampus ya kita perhatikan cepet gitu ya. Kalau nggak demo dianggap adem-adem aja gitu ya. Apalagi kebijakan publik, saya lihat DPR itu paling
ya tanda petik ya takut kalau demo. Jadi misalnya memperjuangkan tentang ekonomi kreatif, kebijakan tentang regulasi, semua bersuara, baik itu tidak sekedar parlemen jalanan ya. Juga bisa melalui media-media, tulisan, apa macam-macam itu cukup menarik. Bagaimana saya nggak usah sebut ya, seorang pengkritik pemerintah ya, tiap saat itu diperhatikan oleh Pak Jokowi. Atau dia perhatikan oleh parlemen. Padahal dia bukan, siapa sih dia? Tapi karena dia menguasai narasi, menguasai konten, melakukan ini, akhirnya diperhatikan dan ngetop orang ini. Ngetop. Nah, saya kira kalau punya Mbak Nadilah misalnya punya talenta gitu ya, jalur itu bisa dilakukan. Cukup banyak aktivitas yang kita bisa berpartisipasi ya, tidak sekedar parpol. Tapi kalau milih ya milihlah. Harus ya. Kalau milih harus lah. Harus jangan sampai menyesal juga. Betul. Jagoan kita nggak kepilih nggak apa-apa, yang penting kita berpartisipasi, harus milih. Itu dia. Oke, itu dia pemirsa TVRI. Kita Kongko Bincang Pemilu kali ini barengan sama Bapak Dr. Muhair Pakka, Rektor ITB Ahmad Dahlan, dan juga Mbak Nadila Wantarini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya Pak, Mbak. Sama-sama. Asik. Sampai ketemu lagi pemirsa TVRI di kita Kongko Bincang Pemilu berikutnya. Saya Ilham Ramdana, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.